Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pengantar bisnis akan menyampaikan teori dan pendekatan mengenai model bisnis kanvas serta analisa bisnis sesuai bab 1 sampai dengan bab 5 buku pengantar bisnis karangan Jeff Madura edisi 4. Langsung saja materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya Firman. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas atau BMC. Bisnis model kanvas adalah salah satu alat untuk membantu kita melihat lebih akurat sebagaimana rupa usaha yang sedang kita akan jalani. Dengan tool ini kita seakan melihat bisnis dari gambaran besar, namun tetap lengkap dengan detail apa saja elemen-elemen kunci yang terkait dengan bisnis kita. Dengan demikian, kita bisa melihat gambaran utuh yang sangat membantu dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar bisnis. Dengan mengevaluasi satu demi satu elemen-elemen kunci, kita jadi lebih tahu dan lebih mudah mengevaluasi apa yang kurang tepat. Dan pada akhirnya kita bisa mengambil langkah untuk mencapai tujuan bisnis kita. Bisnis model kanvas merupakan konsep yang menyederhanakan konsep bisnis yang digambarkan dalam satu lembar kerja. Bisnis model kanvas berbeda dengan perencanaan bisnis, sebab perencanaan bisnis cenderung merumuskan urutan bisnis seperti deskripsi, jenis konsumen, persaingan, dan fasilitas untuk mendukung bisnis. Penjelasan mengenai model bisnis bank muamalat dengan pendekatan bisnis model kanvas. Magnum adalah produk turunan dari Unilever yang diproduksi dan dipasarkan mulai pada tahun 1987 dengan jenis original Magnum, dan usaha ini mulai dipasarkan secara menyeluruh pada tahun 1994. Kemudian mulai muncul dan berkembang di Indonesia pada tahun 2000-an dengan beberapa varian yaitu es krim dan es sandwich. Lalu setelah itu diikuti dengan kemunculan produk baru yaitu yogurt beku di akhir tahun 2012. Bisa kita lihat sendiri bahwa Magnum merupakan produk yang sebagai produk yang berkelas premium. Tetapi pada saat itu Indonesia masih hanya memasuki tahapan brand awareness terhadap Magnum, belum mencapai tahapan perfectionism untuk produk yang tidak bertahan lama dengan harga yang cukup tinggi. Pada tahun 2010, Magnum kembali memperkenalkan diri dengan konsep yang masih premium. Namun pada tahun tersebut dirasa adalah waktu yang tepat untuk memunculkan produk makanan ringan dengan harga yang cukup tinggi, karena ditinjau dari gaya hidup masyarakat Indonesia yang sudah meningkat. Tahun berikutnya pada 2011, Unilever melalui Magnum sudah mulai menambah bisnis kafe yang bernama Magnum Cafe. Kafe ini dibuka pertama kali pada tahun 27 Februari 2011 di Mall Grand Indonesia. Pada saat itu, Magnum Cafe sangat ramai dipadati pengunjung yang penasaran ingin mencoba cara yang baru untuk menikmati es krim. Sambutan masyarakat yang begitu antusias, akhirnya Cafe Magnum dibuka hingga saat ini. Kemudian untuk merambah pasar yang lebih kecil, Magnum meluncurkan brand kembali dengan produk Magnum Mini pada Juni 2013. Hingga saat ini 2014, Magnum sudah mengeluarkan banyak varian rasa yang sudah dipasarkan di Indonesia. Model bisnis secara mudah dapat diartikan sebagai sebuah dasar pemikiran tentang bagaimana menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai. Dalam usulan ini, dengan model bisnis yang digambarkan dalam sebuah kanvas bisnis yang diilustrasikan model bisnis sebuah perusahaan. Model bisnis kanvas yang digunakan adalah yang dicetus oleh Alexander Osterwelder dan J.V. Pigneur 2012 yang disalurkan dalam bukunya yang berjudul Business Model Generation. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab A3 yaitu landasan teori. Magnum luas memposisikan produknya sebagai produk yang berkelas premium. Pada tahun tersebut, masyarakat Indonesia hanya memasuki tahapan brand awareness terhadap Magnum, belum mencapai tahapan purification untuk produk yang tidak tahan lama dengan harga yang lumayan tinggi. Produk yang di pasaran saat ini telah mengalami banyak sekali perkembangan sehingga menimbulkan jumlah produk menjadi semakin bertambah dan bermunculan produsen baru di pasar membawa dampak berbagai aspek. Persaingan merupakan salah satu faktor yang sangat konvensional saat ini, yang mengakibatkan produsen haruslah lebih selektif dalam menentukan produk yang akan dihasilkan. Konsumen ini dapat memilih variasi konsumsi yang sangat variatif, merupakan faktor penentu dalam perpindahan dari suatu merek ke merek lainnya. Dalam hal ini, konsumen akan memilih merek yang dirasa cocok dan tentunya konsumen cocok bisa mendapat kebutuhan dari merek tersebut. Minat adalah suatu rasa ketertarikan dan rasa lebih suka pada suatu hal, produk atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Dan minat membeli konsumen adalah suatu yang timbul setelah menerima rangsangan dari produk yang dilihatnya. Kemudian timbul ketertarikan untuk mencoba produk tersebut dan sampai akhirnya timbul keinginan untuk membeli agar dapat memilikinya. Menurut Ferdinand 2002, minat beli dapat didefinisikan melalui indikator-indikator berikut ini, yaitu 1. Minat transaksional, yaitu kecenderungan seseorang untuk membeli produk. 2. Minat referensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk mereferensikan produk kepada orang lain. Yang ketiga, minat preferensial, yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang yang memiliki preferensi utama pada produk tersebut. Preferensi ini hanya dapat diganti jika terjadi sesuatu dengan produk preferensinya. Yang keempat, minat eksploratif, minat yang menggambarkan perilaku seseorang yang selalu mencari informasi mengenai produk yang akan diminatinya dan mencari informasi untuk mendukung sifat-sifat positif dari produk tersebut. Pengambilan keputusan adalah suatu proses penilaian dan pemilihan dari berbagai alternatif sesuai dengan kepentingan-kepentingan tertentu dengan menetapkan suatu pilihan yang dianggap paling menguntungkan. Dan pengembalian keputusan merupakan suatu kegiatan individu yang secara langsung terkait dalam mendapatkan dan menggunakan produk yang ditawarkan. Walls Magnum. Magnum adalah sebuah merek es krim yang dimiliki oleh perusahaan Britania atau Belanda, Unilever, dan dijual sebagai bagian dari garis produk Hartbrad di kebanyakan negara. Awalnya es krim Magnum diproduksi oleh Frisco di Denmark, kemudian dikembangkan di laboratorium oleh Berchot bekerja sama dengan produsen coklat Belgia Callebaut dan diluncurkan di Jerman pada bulan Januari tahun 1989 sebagai es krim kelas atas untuk merek Norger yang ada. Dalam penggunaan endorse, dukungan artis untuk melakukan promosi suatu produk bisa disebut dengan brand ambassador. Hal ini bertujuan agar konsumen tertarik menggunakan produk. Terlebih karena pemilihan brand ambassador biasanya didasarkan pada penceritaan melalui seseorang selebriti yang terkenal. Pengguna brand ambassador merupakan cara yang paling efektif dalam memperkenalkan suatu produk. Penelitian cenderung menunjukkan bahwa penggunaan brand ambassador memiliki efek yang paling positif. Brand ambassador akan membantu membuat hubungan emosional yang lebih kuat antara sebuah merek atau perusahaan dengan konsumen sehingga secara tidak langsung akan membangun brand image dan akan berdampak pada keputusan pembeli produk tersebut. Penelitian ini dilakukan pada Desember 2021. Penelitian dilakukan dengan analisis konten, data sekunder berupa laporan tahunan, website, artikel, laporan penelitian, dan dokumen lain yang relevan dengan produk Walls Magnum. Penelitian dilakukan dengan desain penelitian analisis konten yang merupakan bagian dari penelitian studi pustaka yang dilakukan dengan meneliti dan mengkaji dokumen tertulis baik berbentuk cetak maupun digital. Data yang dikumpulkan antara lain profil perusahaan, sejarah, sistem operasi penerbit, jenis produk, jenis bisnis, dan jaringan pemasaran. Data yang diperoleh diidentifikasi
dipilah dan dielaborasi dan dikelompokkan menjadi 9 elemen sesuai pendekatan bisnis model kanvas. Hasil dan pembahasan produk Walls Magnum. Produk turunan dari Unilever yang dikenal dengan Walls Magnum. Walls Magnum mulai diproduksi dan dipasarkan pada tahun 1987 dengan jenis original Magnum dan mulai dipasarkan secara menyeluruh pada tahun 1994 dan muncul di Indonesia pada tahun 2002 dengan varian es krim dan es krim sandwich dan yogurt di akhir tahun 2002. Pada tahun 2010 kembali Magnum memperkenalkan diri dengan konsep yang masih premium, namun pada tahun tersebut dirasa cukup tepat untuk meluncurkan produk makanan ringan dengan harga yang cukup tinggi, mengingat masyarakat Indonesia pendapatan masyarakat Indonesia pada saat itu yang semakin meninggi. Mengingat pendapatan dan gaya hidup masyarakat Indonesia yang sudah meningkat. Pada tahun 2011, Unilever melalui Magnum mulai merambah bisnis kafe bernama Magnum Cafe. Dibuka pertama kali pada tanggal 27 Februari tahun 2011 di Mall Grand Indonesia. Dan pada saat itu juga Magnum Cafe sangat ramai dipadati pengunjung yang penasaran ingin menikmati varian es krim. Dan pada awalnya Magnum Cafe direncanakan buka cuma 3 bulan saja, tapi dengan antusiasme masyarakat Indonesia maka dibuka sampai sekarang ini. Magnum meluncurkan produk Magnum Mini pada Juni 2013. Hingga saat ini Magnum sudah mengeluarkan banyak inovasi varian rasa yang dipasarkan di Indonesia, antara lain Magnum Classic, Magnum Gold, Magnum Infinity, Magnum Mini, Magnum Strawberry, Magnum Mint, Magnum White, dan lain sebagainya. Model bisnis Walls Magnum. Model bisnis secara mudah diartikan sebagai sebuah dasar pemikiran tentang bagaimana menciptakan, memberikan dan menangkap nilai yang mengilustrasikan model bisnis kanvas sebuah perusahaan. Model bisnis yang digunakan adalah yang dicetus oleh Alexander Osterwalder dan Yves Pigneur tahun 2012 yang disadur dari bukunya berjudul Business Model Generation. Penelusuran data sekunder berupa laporan tahunan, website artikel, laporan penelitian, dan dokumen lain yang relevan dengan produk Walls Magnum dilanjutkan dengan analisis dan elaborasi berdasarkan 9 elemen bisnis model kanvas, yaitu 1. Customer segment. Walls Magnum mempromosikan diri sebagai produk kelas premium yang syarat akan kemewahan. 2. Value proposition. Seperti yang telah disebutkan di atas, Walls Magnum menawarkan nilai berupa es krim dengan kelas premium dan dibuat dari bahan baku berkualitas tinggi. Customer relationship. Seperti produser pada umumnya, Walls Magnum menyediakan layanan suara konsumen melalui hotline untuk menampung semua keluhan pelanggan yang nantinya akan ditangani untuk pengembangan produk. 4. Channel. Untuk meraih konsumen, Walls Magnum masih terus gencar beriklan di televisi, media cetak, internet. Kegiatan yang tak kalah penting adalah para penjual es krim Walls Magnum melalui sepeda ataupun gerobak keliling dengan musik khas Walls. 5 dari keempat elemen sebelumnya bisa ditarik benang mewah bahwa Walls Magnum meraih pendapatan melalui penjualan produk dan juga penjualan variasi Magnum di Magnum Cafe. 6. Kegiatan utama yang dilakukan Walls Magnum adalah kegiatan produksi es krim dari hulu ke hilir, pemasaran produk baik secara B2C dan B2B, mengelola Magnum Cafe melalui
memulai dari desain ruangan hingga desain produk dan yang terakhir pembuatan iklan. Resources untuk menunjang berjalannya kegiatan utama Walls Magnum, sumber daya yang dimiliki berupa merek dagang Magnum, sumber daya manusia dalam kurung karyawan kantor, karyawan pabrik, tenaga pemasaran, teknisi IT dan lain-lain. 8 key partners melihat ketujuh elemen tersebut di atas. Mitra yang dibutuhkan adalah pemasok bahan baku terpercaya, pengelola untuk birokrasi Magnum Cafe, agen atau toko, minimarket atau swalayan selaku pengecer Walls Magnum untuk memudahkan konsumen dalam membeli produk. Dan yang terakhir nomor 9, struktur. Elemen terakhir biaya yang diperlukan yang perlu dikeluarkan untuk menunjang kelancaran semua aktivitas adalah antara lain biaya SDM, biaya produksi, biaya maintenance dalam kurung termasuk untuk Magnum Cafe, biaya untuk marketing kit dalam kurung termasuk biaya untuk kompetisi, biaya perawatan sepeda dan gerobak keliling. Baik, di sini saya akan menganalisis bab 1, yaitu motif dan fungsi dari suatu bisnis. Tujuan dari bisnis Walls Magnum sendiri adalah untuk melayani kebutuhan pelanggan oleh pemilik perusahaan untuk mendapatkan suatu laba. Produk ini sudah dipasarkan sejak tahun 1987 yang dimulai dari berkembang di Indonesia sampai tahun 2020. Produk Walls Magnum ini yakin dapat menghasilkan produk yang dapat dijual dengan harga yang murah dari perusahaan lain dengan menyediakan produk yang diinginkan oleh pelanggan. Perusahaan Walls Magnum ini dapat mendapatkan laba. Sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa perusahaan Walls Magnum ini juga perlu memahami lingkungannya sebelum perusahaan itu dapat membuat keputusan bisnis. Sumber daya alam yang digunakan oleh perusahaan tersebut adalah lahan yang luas untuk mendirikan pabrik pembuatan es krim tersebut, di mana di dalamnya terdapat beberapa ruangan yang sesuai dengan kebutuhan pembuatan es krim, serta pengemasan dan finishing digunakan sebagai sumber daya manusia yang mampu membantu pekerjaan yang ada di dalam pabrik tersebut. Mereka juga berkontribusi pada kegiatan produksi dengan menggunakan kemampuan fisik yang mereka miliki untuk menghasilkan suatu produk tersebut. Walaupun perusahaan Walls Magnum ini sudah berdiri lama, tetap saja membutuhkan suntikan dana dari para investor dan kreditor. Modal yang dibutuhkan yaitu mesin, peralatan, perlengkapan, fasilitas fisik, dan yang dapat menunjang kebutuhan sumber daya manusia saat bekerja di pabrik tersebut. Teknologi juga termasuk upaya meningkatkan modal dengan memenuhi kebutuhan pelanggan yang tinggi. Kewirausahaan berperan penting dalam perusahaan untuk mengidentifikasikan kesempatan bisnis dengan menciptakan ide-ide yang dapat memajukan perusahaan. Walls Magnum, jika perusahaan tersebut berkembang pesat, maka laba yang diperoleh juga akan semakin cepat dan melebihi target gitu ya. Yang kedua, di sini ada para pemangku kepentingan dalam suatu bisnis. Pemilik sama dengan entrepreneur memiliki peranan penting yang untuk melakukan tindakan penciptaan ide-ide atau gagasan-gagasan untuk mengatur perusahaan sehingga mengelola perusahaannya tersebut. Sebelum mendirikan suatu pemilik perusahaan yang pandai mencari kreditor untuk meminjam uang sebagai tambahan modal dengan meyakinkan kreditor bahwa
perusahaan tersebut itu akan cukup menguntungkan untuk melakukan pembayaran bunga dan pokok pinjaman. Perusahaan tersebut memiliki banyak karyawan yang memiliki keahlian di bidang masing-masing di pabrik tersebut. Perusahaan juga menerima pemasukan bahan baku dari toko besar, bahan makanan seperti tepung, gula, pasir, pewarna makanan, perasa makanan, dan juga masih banyak lagi lainnya. Pelanggan adalah kunci tetap berdirinya suatu perusahaan dikarenakan para pelangganlah perusahaan yang kecil dapat dikenal oleh masyarakat luas dan perusahaan tersebut menjadi semakin berkembang pesat. Pelanggan akan tetap memberi produk yang kita jual dengan menyediakan produk yang berkualitas dengan harga yang sesuai dengan keinginan pelanggan. Bab 2 Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial. Yang pertama, tanggung jawab terhadap perusahaan bertanggung jawab penuh terhadap pelanggan, karena pelanggan adalah kunci keberhasilan suatu perusahaan dalam memproduksi menggunakan bahan-bahan yang berkualitas baik. Perusahaan juga memiliki tanggung jawab sosial ketika menghasilkan dan menjual produknya. Konsekuensinya, praktek produksi yang bertanggung jawab seperti produksi yang menjamin keselamatan pelanggan dan memiliki peringatan yang semestinya untuk mencegah efek samping negatif. Sedangkan praktik penjualan yang bertanggung jawab seperti pedoman harga, periklanan yang beretika, dan survei kepuasan pelanggan untuk memastikan tanggung jawab kepada pelanggan. Perlu menetapkan kode etik, memantau keluhan, memperoleh dan menggunakan umpan balik pelanggan. Contoh tanggung jawab perusahaan WOS terhadap pelanggan: menyediakan produk yang berkualitas, memberikan informasi komposisi yang benar mengenai produk yang akan dijual, memberikan harga yang tidak membebankan pelanggan. Pelanggan dapat memesan es krim sesuai dengan keinginan pelanggan. Selalu menerima saran dan kritik dari pelanggan. 2. Tanggung jawab terhadap karyawan perusahaan dikatakan memenuhi tanggung jawab apabila karyawannya diberikan kesempatan yang sama tanpa memandang suku, jenis kelamin, atau faktor lainnya yang tidak relevan. Contoh tanggung jawab perusahaan WOS terhadap karyawan: memberikan gaji sesuai dengan jam kerja yang dihabiskan karyawannya, memberikan asuransi kesehatan beserta tunjangan kepada karyawan, menaikkan gaji apabila terjadi laju inflasi di negara perusahaan WOS didirikan. Yang ketiga, perusahaan WOS terhadap pemegang saham. Pemegang saham juga merupakan faktor penunjang yang penting dalam berjalannya suatu perusahaan, karena merekalah yang memberikan modal agar perusahaan tersebut dapat terus beroperasi. Pemegang saham mendapatkan keuntungan melalui dividen yang diterima pada saat pelaporan keuangan perusahaan di setiap tahunnya. Contoh tanggung jawab perusahaan WOS terhadap pemegang saham: memberikan laporan keuangan secara jujur dan transparan, tidak menggelapkan laba perusahaan, dan tidak mengurangi keuntungan para pemegang saham. Yang keempat, tanggung jawab terhadap lingkungan dan komunitas. Selain kepada manusia yang terlibat dan berdiri dan berjalannya sebuah perusahaan, juga mempunyai tanggung jawab kepada lingkungan yang ada di sekitar perusahaan WOS. Tindakan perusahaan terhadap lingkungan dapat dijadikan sebuah tolak ukur baik atau tidaknya sebuah perusahaan. Contoh tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan komunitas: membuang limbah perusahaan dengan metode yang baik dan benar serta tidak mencemari lingkungan sekitar, melakukan rehabilitasi yang secara tidak sengaja rusak akibat kegiatan perusahaan. Bab 3. Menilai kondisi ekonomi. Dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kinerja bisnis. Ini ikut berikut dampak positif ataupun negatif dari hasil amanat dan survei kami, baik di dunia fisik atau kuesioner untuk 20 orang dan dunia maya, vote, komentar, ulasan, dan lain-lain. Yaitu ada dampak negatif: A. Muncul keresahan, B. Keraguan terhadap pemerintah, dan C. Acuhnya masyarakat. Dan 2 itu ada A. Kewaspadaan dalam mengkonsumsi, dan B. Masyarakat yang kritis. Dan untuk dampak inflasi bisnis WOS Magnum, yaitu dampak dari inflasi bisnis WOS Magnum ini dapat berdampak terhadap ekspor negara. Kemampuan ekspor negara ini akan berkurang, yaitu dampak dari tingkat bunga bisnis WOS Magnum.
Sederhananya, apabila tingkat suku bunga naik, maka harga obligasi akan turun. Bagaimana harga pasar ditentukan di workshop Noun? Pada tahun 2010 mencapai Rp 605 triliun. Harga produk makanan dan minuman naik 10% di tahun 2013. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi harga pasar. A. Permintaan terhadap barang atau jasa bertambah, sedangkan barang atau jasa terbatas. Tinggi rendahnya biaya produksi. Pandangan masa depan dari produsen atau konsumen. Produsen mengetahui selera konsumen. Sekian dari saya dari bab 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisis bisnis sesuai bab 4 tentang menilai kondisi global. Pertama yaitu bagaimana bisnis internasional bisa meningkatkan kinerja. Bisnis internasional dapat meningkatkan kinerja suatu perusahaan dengan meningkatkan pendapatannya atau mengurangi biayanya. Ada berbagai motif untuk bisnis internasional dan masing-masing memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang dapat meningkatkan kinerjanya. Beberapa motif yang lebih umum untuk melakukan bisnis internasional adalah: yang pertama, menarik permintaan asing; yang kedua, memanfaatkan teknologi; yang ketiga, menggunakan sumber daya murah; dan yang terakhir, diversifikasi internasional perusahaan yang terlibat dalam bisnis internasional yang sering disebut sebagai perusahaan multinasional. Beberapa perusahaan multinasional seperti Amazon.com, The Gap, IBM, dan Starbucks adalah perusahaan besar yang terkenal. Tetapi banyak perusahaan kecil yang berada di Amerika Serikat juga melakukan bisnis internasional sehingga dapat meningkatkan kinerja mereka. Adapun cara menjalankan bisnis internasional yaitu dengan memperoleh pengetahuan pasar, memetakan ukuran pasar, segmentasi produk dan analisis peluang, menganalisis dampak peraturan resmi dan hukum terhadap bisnis, mengidentifikasi mitra yang tepat, membangun strategi go-to market yang kokoh. Selain cara-cara tersebut, kita juga harus mempertimbangkan karakteristik di negara asing pada saat perusahaan akan terjun dalam bisnis internasional. Di antaranya, budaya, penilaian mengenai selera, kebiasaan, dan adat istiadat suatu negara. Yang kedua, sistem ekonomi, mengenali sistem ekonomi yang dianut, kapitalisme, komunisme atau sosialisme, maupun swastanisasi. Yang ketiga, kondisi ekonomi. Untuk memperkirakan permintaan produk, perusahaan harus berupaya meramalkan kondisi ekonomi negara asing, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi. Yang keempat, nilai tukar. Fluktuasi nilai tukar antara negara, pemegang, dan pemberi lisensi dapat mempengaruhi permintaan produk. Dan yang terakhir yaitu resiko politik. Akibat tindakan politik suatu negara dapat merugikan sebuah bisnis. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Hafilan. Bagaimana memilih bisnis yang akan kita laksanakan. Yang pertama, kita harus mengetahui ada beberapa jenis-jenis bisnis itu. Yang pertama ada bisnis perseorangan, ada perseroan terbatas, dan juga ada waralaba. Yang dimana bisnis perseorangan ini adalah suatu bisnis yang dimiliki oleh satu orang, dimana satu orang tersebut melaksanakan segala kegiatan bisnisnya dari pembiayaan sampai penjualan dan sebagainya itu dilakukan secara personal ataupun sendiri. Terus yang kedua yaitu ada perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah suatu bisnis yang dilakukan oleh beberapa pihak yang saling bekerja sama, yang saling menanggung dari keuntungan maupun resiko dari perusahaan yang dijalankan. Terus yang terakhir yaitu ada yang namanya waralaba atau yang saat ini kita lebih kenal dengan yang namanya franchise. Yang mana franchise tersebut ataupun waralaba adalah suatu bisnis yang dilaksanakan oleh seseorang, yang mana bisnis tersebut dilaksanakan oleh seseorang yang menggunakan nama dari perusahaan orang lain yang sudah mendapatkan persetujuan dengan segala ketentuan dan persyaratan yang sedang berlaku. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.